Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan kami semua. Perkenalkan kami dari WKG 3 kelompok 5. Kami akan membahas topik 5 menuju sekolah damai, yaitu sekolahku yang damai. Pada kesempatan ini kami kelompok 5 beranggotakan 1 Bu Kristalia Wanoja, kemudian Bu Uti Murlita, kemudian saya sendiri Bu Lilis Puji, Bu Sofia Dwi Hernawati, Bu Walidah Rohmah, Bu Umi Zainab, dan Bu Meila Wuryani. Kali ini kami akan membahas tentang capaian pembelajarannya, yaitu 1. Mampu menganalisa apa saja ancaman dan kerentanan yang terjadi di sekolah. Yang kedua, mampu menganalisa apa saja kapasitas yang dimiliki sekolah. Dari diri sendiri, yaitu 1. Bagaimana lingkungan sekolah yang kalian dambakan. Teman-teman yang mau menanggapi? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kali ini saya akan menanggapi tentang bagaimana lingkungan sekolah yang kalian dambakan. Lingkungan sekolah yang kami dambakan adalah sekolah yang damai, sekolah yang bersih, nyaman, ada sebuah ekosistem yang saling rukun, tidak saling mengejek antar teman, tentang latar belakang profesi orang tua, secara ekonomi maupun sosial, menghormati teman yang berbeda agama, menghormati teman yang berbeda suku, dan mau bergaul dengan siapa saja, saling membantu dan peduli pada lingkungan, menjunjung tinggi persamaan gender, jenis kelamin laki dan perempuan, itu sama, ketika semua aktivitas di lingkungan sekolah sama, tidak ada perbedaan. Kemudian adanya sosialisasi tentang kerentanan pelecehan seksual dan kesehatan reproduksi dari puskesmas dan lembaga perlindungan anak, sehingga semuanya bersinergi, lingkungan menjadi lingkungan yang sehat, nyaman, dan damai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Oke, terima kasih Bu Uti. Kemudian kita akan membahas selanjutnya, yaitu apakah kita merasa nyaman berada di lingkungan sekolah saat ini? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk pertanyaan apakah kami atau kita merasa nyaman berada di sekolah saat ini, di lingkungan sekolah, ya saya merasa nyaman. Karena 1, tidak ada diskriminasi suku, agama, dan profesi orang tua di sekolah kami. Yang selanjutnya, adanya persamaan gender dalam segala aktivitas di kelas maupun di luar kelas di sekolah kami. Terus lingkungan yang bersih, adanya royong dan peduli kepada lingkungan. Yang terakhir itu adanya pembiasaan untuk menghormati kepada sesama. Demikian pendapat saya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Oke, bagaimana teman-teman? Setuju dengan pendapatnya Bu Sofia? Setuju, Bu. Ya. Yang ketiga adalah menurut kalian atau rekan-rekan semua, sekolah yang nyaman itu yang seperti apa? Sekolah yang nyaman itu adalah sekolah yang bisa memberikan rasa aman, tentram, kemudian menyenangkan, kemudian lagi memberikan kesan bahwa di situ ada rasa kekeluargaan yang terbina. Seperti itu, Bu. Saya ingin menambahkan untuk yang poin yang ketiga, menurut kalian sekolah apa yang nyaman itu seperti apa? Yaitu sekolah yang tidak ada tindakan bullying dari sesama warga sekolah, kemudian guru dan karyawan sekolah aktif dalam sosialisasi pentingnya budaya saling menghormati antar suku, agama, golongan, latar belakang, dan budaya. Kemudian tidak adanya tindakan pemberian hukuman yang berlebihan dari pendidik yang bersifat tidak mendidik kepada peserta didik, kemudian mengutamakan pemberian reward dan contoh teladan dari guru di lingkungan sekolah, serta tidak adanya tindakan yang mengarah pada pelecehan fisik kepada anak-anak. Demikian tambahan dari saya dari pendapat Ibu Melia. Terima kasih. Saya kira pendapat dari Bu Meila dan Bu Uti sudah dirinci sekali, ya, Bapak Ibu. Kita lanjut yang selanjutnya. Apakah rasa toleransi antar teman yang berbeda suku dan agama di lingkungan sekolahmu sudah terjalin dengan baik? Saya izin menjawab ya, Bu. Oke. Saya rasa toleransi antar teman yang berbeda suku itu dan agama sudah terjalin dengan baik dan terjalin rasa kebersamaan yang erat antar warga sekolah. Itu, Ibu. Terima kasih. Kita lanjut selanjutnya. Bagaimana cara menjaga toleransi yang sudah terjalin dengan baik di lingkungan sekolah kita atau sekolahmu? Cara menjaga toleransi yang sudah terjalin dengan baik di lingkungan sekolah, yaitu dengan mengadakan peringatan Hari Besar Keagamaan di sekolah, kemudian adanya pembiasaan beribadah sholat berjamaah bagi umat Islam di sekolah, dan menggunakan bahasa Indonesia secara aktif ketika berkomunikasi dengan siswa berbeda suku. Begitu, Bu. Apa upaya yang
kamu atau kita lakukan untuk menciptakan sekolah yang kita dambakan? Adapun upaya yang saya lakukan untuk menciptakan sekolah yang saya dambakan, yaitu antara lain, yang pertama, mengembangkan budaya sekolah yang positif, seperti mematuhi peraturan yang ada di sekolah. Kemudian, kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, kejujuran dan juga kepedulian. Selanjutnya, yang kedua, yaitu membangun komunikasi sekolah dengan cara saling menghargai antar warga sekolah. Misal, sesama peserta didik, kemudian guru, guru dengan guru, didik dengan karyawan, sehingga akan terjalin atau tercipta sebuah kerukunan oleh semua warga sekolah. Kemudian yang ketiga, upaya yang harus saya lakukan untuk menciptakan sekolah yang saya dambakan ini, yaitu mengatur dan mengkomunikasikan secara konsisten perilaku yang sebagai contoh, melakukan sosialisasi persamaan gender. Kemudian mungkin kita adakan sosialisasi tentang indahnya perbedaan. Kemudian itu tentang itu harus saya lakukan untuk menciptakan sekolah yang saya dambakan. Oke, terima kasih Bu Walida. Sekarang kita akan membahas yang selanjutnya, yaitu mengenai aktivitas. Berilah tanda centang pada kegiatan yang menunjukkan keadaan sekolah damai, dan berilah tanda silang pada kegiatan yang menunjukkan keadaan sekolah tidak damai. Dari kelima gambar itu, untuk gambar pertama, kira-kira kita akan memberikan tanda apa ya, Bu? Tanda silang. Oke, Silang, atau Tanda silang, Bu. Dua, anak-anak sedang belajar bersama menggunakan laptop. Damai berarti. Damai, cinta. Oke, yang ketiga, anak-anak sedang bermain bersama. Damai, cinta. Kemudian yang keempat, anak-anak sedang, itu ada seorang anak yang sedang berusaha untuk membantu temannya. Ada cinta, keadaan yang damai. Berarti Damai. cinta. Kemudian yang kelima, ada seorang anak yang dibully oleh temannya, kemudian teman yang lain malah menertawakan dan merekamnya. Tanda silang. Damai itu, Bu. Keadaan tidak damai. Damai. Bullying, perundungan. Ya. Sekarang kita menuju ke refleksi. Menurut Bapak Ibu, apakah yang disebut dengan kerukunan di lingkungan sekolah? Kerukunan adalah indikatornya itu menghormati dan mematuhi, Ibu. Jadi kalau bisa dipaparkan seperti ini, jadi kerukunan di lingkungan sekolah itu merupakan sikap menghormati dan menghargai setiap hak yang menjadi milik warga sekolah. Selain itu, dalam konteks kerukunan di sini ada kerjasama di dalam menciptakan kedamaian tersebut dan kenyamanan yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Mungkin ada pendapat dari rekan-rekan yang lain, atau mungkin sudah rinci? Sepertinya sudah rinci, Bu. Kita lanjut refleksi yang kedua, bagaimana jadinya jika antar warga sekolah tidak saling menghormati dan tidak saling peduli? Izin menjawab, untuk tidak saling menghormati itu akan terjadi praktek bullying antar siswa, bisa mengenai fisik, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, kondisi tempat tinggal siswa. Kemudian yang tidak saling peduli itu yang terjadi adalah apabila ada beberapa praktek diskriminasi gender dalam setiap aktivitas di sekolah akan terbiasa diabaikan oleh pihak sekolah maupun seluruh warga sekolah. Yang kedua, apabila ada tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum warga sekolah pada anak didik tidak tertangani dan tidak ada tindakan. Begitu, Bu. Terima kasih Bu Umi atas saran dan yang sudah diberikan. Kemudian kita lanjut, yang ketiga yaitu jika Bapak atau Ibu adalah seorang yang berwenang, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan damai yang didambakan oleh semua warga sekolah? Izin menjawab Ibu, tindakan yang akan saya lakukan adalah membuat peraturan sekolah yang bersifat aturan intern di dalam kelas dan secara keseluruhan. Kemudian mengkondisikan semua warga sekolah dengan mendapatkan sosialisasi tentang sistem ketahanan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan nyaman. Kemudian juga menyelenggarakan acara perayaan keagamaan rutin setiap tahunnya, mensosialisasikan sekolah ramah anak yang merupakan sinergi antara guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dinas terkait, dan lingkungan sekolah. Gitu, Ibu. Terima kasih. Kemudian kita lanjut ke konsep. Di konsep 1 itu adalah menjaga sekolah damai. Untuk menjaga kedamaian sekolah, kita harus meningkatkan kapasitas, yaitu K, dan mengurangi kerentanan, yaitu R, juga ancaman, yaitu A, dengan demikian resiko menjadi kecil.
Konsep yang kedua yaitu membangun sistem meningkatkan kapasitas, yaitu apa itu sekolah damai. Sekolah damai adalah sekolah yang aman, nyaman, dan menciptakan budaya damai. Komponen sekolah dari damai adalah kebijakan, interaksi, promosi, sarana, dan partisipasi. Yang ketiga yaitu konsep 3, kerentanan perundungan. Apa yang terbesit di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata perundungan? Bullying, kemudian penghinaan, mengejekkan, merendahkan secara fisik maupun secara verbal, seperti itu. Itu dari fisik maupun latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, dan beberapa sebab-sebab yang lain, latar belakang orang tua, itu sering terjadi di sekolah-sekolah identik dengan perundungan atau adanya senioritas dan junioritas di sekolah. Itu biasanya terjadi di beberapa sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Saya rasa seperti itu. Kemudian, pernahkah Bapak Ibu melihat atau mendengar adanya tindakan perundungan? Pernah. Nah, Bu. Nah, Pernah, Bu. Pembunuhan, Pernah. nah, pengeroyokan, Sekolah tawuran. juga ada ya bertengkar, anak yang berkelahi, temannya. ya. Kira-kira apakah Bapak Ibu tahu apa dampak jangka panjang dari perundungan ini? Trauma atau anak menjadi rendah diri. Nah, kalau perundungan yang sudah parah itu biasanya bisa berujung kepada tindakan kriminal, Bu. Misalnya ada pembunuhan dan lain sebagainya, itu banyak kasus ya di sekitar kita iya. seperti itu. Iya, Ya, Bu. banyak sekali di media sosial yang menyajikan seperti itu. Konsep 4, kerentanan kekerasan seksual. Adapun kerentanan dalam hal kekerasan seksual yang kiranya menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh dunia pendidikan. Karena anak-anak kebilang adalah anak-anak yang dibesarkan dengan penuh rasa sayang, bukan dengan kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Lanjut konsep kelima, kerentanan diskriminasi dan intoleransi. Kerentanan yang lain adalah diskriminasi, yaitu pengucilan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap perbedaan suku, ras, budaya, atau agama, etnis, golongan, status ekonomi, dan lain-lain. Dan adanya pemaksaan memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lainnya. Sekarang kita menuju ke aplikasi. Menulis apa saja ancaman, kerentanan, dan resiko yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Misalnya ada anak yang ini memaksa siswa lain, misalnya untuk mengerjakan PR-nya, nanti kalau tidak mau ada ancaman yang diberikan seperti itu ya. Itu juga sering terjadi juga di lingkungan sekolah, terutama di sekolah dasar, gitu. Yang pandai berkumpul dalam satu kelompok, ada yang anak dalam situasi ekonomi yang tidak baik itu dalam satu kelompok, ada yang anak yang dalam kelompok broken home jadi satu kelompok, sehingga menimbulkan kerentanan dan resiko masalah di sekolah yang timbul nanti entah itu adanya satu kelompok dengan kelompok lain terjadi konflik ataupun itu tadi bullying. Adalah program apa yang sudah ada di sekolah Ibu Bapak untuk menumbuhkan sekolah damai? Mungkin bisa perayaan setiap tahun, perayaan Hari Besar Nasional setiap tahun. Pas ada kegiatan perayaan keagamaan, kita bergotong royong untuk membantu umat lain, umat beragama lain untuk menyelenggarakan acara tersebut. Untuk menumbuhkan sekolah ramah anak sehingga sekolah damai, nyaman, dan sehat tentunya tercipta dalam satu satuan pendidikan kita. Demikian. Selanjutnya kita akan membahas program apa yang ingin Ibu Bapak harapkan di sekolah untuk menciptakan sekolah damai. Ini Bu, misalnya belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembiasaan senyum, sapa, salam. Sekarang kita menuju evaluasi. Evaluasi sekolah yang damai. Sekolah yang damai itu yang seperti apa? Yang menyenangkan Bu, yang ramah, nyaman, sehat, baik secara psikologis. Tidak berkonflik antar warga anak-anak, adanya teladan dari guru dan karyawan atau anak-anak yang tingkat tinggi kepada tingkat rendah, seperti itu. Hanya kerjasama. Kita sudah membahas semuanya, setiap jawabannya, setiap pertanyaan sudah menemukan jawaban dan solusinya. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 5. Ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih kerjasamanya semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.